Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Bambang Bagaskoro yang telah mentraktir Mimin. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Untuk Dragon Tamer, uploadnya seminggu sekali ya, karena ceritanya udah mentok, jadi nunggu komiknya update dulu. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Di tempat lain, sebuah pesan datang ke kantor Nightwatch dan pesan ini diterima oleh Jigang. Dan pesan ini ternyata dikirim langsung oleh Gu Kaitian yang mengatakan bahwa Jiang Cheng memiliki sesuatu yang tabu. Itu adalah masalah serius. Jadi dirinya akan membawanya ke zona terlarang untuk bersembunyi sementara waktu. Gu Kaitian juga meminta Jigang tetap di luar dan mencoba mencari sekutu di antara raja-raja yang tersegel. Ketika dirinya kembali, mereka mungkin akan menghadapi pertempuran sengit. Jigang pun hanya bisa tertunduk mengetahui bahwa Jiang Cheng telah mengalahkan keajaiban dari keluarga Huang dan menyebabkan luka serius kepada Xiao Beihan. Ditambah lagi Jiang Cheng memiliki sesuatu yang tabu. Ini akan menjadi tantangan yang berat. Tang Jin pun mengatakan bahwa tidak ada tantangan yang mudah, tetapi mereka akan melalui semuanya. Karena Jigang telah memutuskan untuk melindungi Jiang Cheng apapun yang terjadi. Maka dari itu, Tang Jin mengajak Jigang untuk fokus pada jalan ke depan dan berhenti mengkhawatirkan masa lalu. Tang Jin juga sudah bicara dengan ayahnya. Dia bersedia berdiri bersama mereka. Sekarang mereka memiliki Raja Pedang Surgawi, kakak perempuannya, ayahnya, dan Komandan Duan Xinghai. Dengan 4 pusat kekuatan raja yang tersegel, mereka dapat mengatasi badai apapun yang menghadang mereka. Jigang pun membenarkan hal ini. Kakak perempuan senior sudah pergi menemui Tuan. Dirinya akan mengunjungi keluarga Raja Mu yang tersegel dan keluarga pedang Luo sekarang. Bahkan jika dirinya harus berbohong, Jigang akan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak sekutu demi Jiang Cheng. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, Jigang hanya akan menggunakan energi yang sama yang dirinya miliki saat dirinya menyerbu ke dalam keluarga Xiao dan berusaha sekuat tenaga. Tang Jin pun sangat senang melihat Jigang seperti ini. Dirinya belum pernah melihat Jigang begitu bersemangat selama bertahun-tahun. Kembali ke situasi Jiang Cheng yang saat ini menuju zona terlarang bersama peserta lainnya. Gu Kaitian pun bertanya kepada Hang Yao mengenai langkah apa yang akan mereka ambil setelah mereka kembali. Menurut Hang Yao, Nine Miasma Wing milik Jiang Cheng sangat keren. Hang Yao berharap dirinya bisa membesarkannya sendiri. Gu Kaitian pun menyebut Hang Yao bodoh dan menanyakan sikap Hang Yao. Apakah bisa Hang Yao kali ini serius menanggapinya? Hang Yao pun menyebut bahwa The Great Xia tidak mentoleransi hal-hal yang tabu, dan Gu Kaitian tahu itu. Jika Gu Kaitian tidak dapat memperbaikinya, bagaimana bisa menguasainya? Hang Yao pun bertanya, bisakah Gu Kaitian menebas Jenderal Besar Zheng Guo dengan satu serangan? Gu Kaitian pun kesal mendengar nada bicara Hang Yao. Gu Kaitian pun mengatakan bahwa seluruh reputasi hidupnya dan dirinya akhirnya menerima sekelompok murid aneh seperti Hang Yao yang selalu berisik dan gaduh, tidak pernah peduli pada apapun. Jigang yang keras kepala dan pikirannya cuma satu arah. Dan sekarang Jiang Cheng yang sama seperti Jigang. Mendengar hal ini, Hang Yao pun bertanya mengapa Gu Kaitian bertekad melindungi Jiang Cheng. Menurut Gu Kaitian, ketika dirinya menganggap Hang Yao sebagai murid, itu hanya karena Hang Yao mengenakan baju besi merah dan menganggapnya terlihat ceria. Kalau Jigang itu lebih acak lagi.
Jigang salah mengira dirinya pelanggan lama di luar klub. Dulu, ketika pewaris Xiao mencoba menikahi Tang Jing dengan paksa, Jigang pergi untuk menghentikannya. Dia siap menyerahkan nyawanya untuk melindungi Tang Jin. Dan jika ditanya mengenai alasan, Gu Kaitian merasa untuk semua itu tidak memerlukan alasan. Dirinya melakukan itu hanya karena dirinya peduli. Dan sekarang Jiang Cheng juga sama. Saat dirinya bertemu dengan Jiang Cheng, Gu Kaitian merasa tahu bahwa mereka akan cocok. Jadi dirinya hanya mengikuti keinginan Jigang. Jika Jiang Cheng muridnya, mengapa dirinya tidak melindunginya? Hang Yao pun seketika tertawa dan dirinya tahu ini. Gu Kaitian adalah guru terbaik di dunia. Gu Kaitian bertingkah tegar, tapi Gu Kaitian sangat protektif. Gu Kaitian pun meminta Hang Yao untuk berhenti menyanjungnya. Hang Yao pun menyebut bahwa ada satu cara untuk benar-benar melindungi adik junior mereka. Komandan militer tertinggi Gretsia, salah satu dari 3 pemimpin tertinggi yang tak terkalahkan, yaitu kakek Jiang Wushuang, dewa bela diri Jiang Xuanji. Kemudian di medan perang berbagai ras Gua Pojun, di mana saat ini terlihat seseorang sedang melakukan pertarungan. Orang itu pun bertanya, segudang ras berani menyerang The Great Xia. Dia pun memerintahkan untuk membunuh mereka semua tanpa ampun. Menurutnya, setelah pertempuran ini banyak sekali ras yang akan tenang untuk sementara waktu. Dia juga meminta anggotanya untuk menjaga pintu masuk gua. Dan diketahui orang ini adalah dewa bela diri Jiang Xuanji atau kakek dari Jiang Wushuang. Lalu Jiang Xuanji pun bertanya-tanya, bukankah Wushuang seharusnya berada di Tianjiao Camp? Dan mengapa dia belum menghubungi dirinya? Lalu di saat yang sama, Gu Kaitian pun menghubungi Jiang Xuanji dan menyapanya. Jiang Xuanji pun menyapa balik Raja Pedang Surgawi serta bertanya mengapa Gu Kaitian menghubunginya melalui Wushuang. Apakah dia mendapatkan masalah di camp? Gu Kaitian pun menyebut bahwa semuanya baik-baik saja. Dirinya hanya ingin membuat kesepakatan dengan Jiang Xuanji. Jiang Xuanji pun meminta Gu Kaitian mengutarakan pikirannya. Gu Kaitian pun mengatakan bahwa dirinya telah mengambil seorang murid baru bernama Jiang Cheng, tipe Creation Divine level. Tapi dia memiliki Nine Miasma Wing yang tabu, dan dirinya ingin Jiang Xuanji melindungi hidupnya. Mendengar hal ini, Ancient Calamity Nine Miasma Wing ini membuat Jiang Xuanji kaget, dan menyebut Gu Kaitian pasti sedang bercanda. The Great Xia selalu percaya untuk menyingkirkan hal tersebut daripada membiarkannya bebas, dan menanyakan pikiran Gu Kaitian apakah dewa perang itu maha kuasa. Gu Kaitian pun tersenyum dan kembali mengatakan bukankah hal itu benar adanya. Lalu Jiang Xuanji pun meminta Gu Kaitian untuk menyebutkan syaratnya. Gu Kaitian pun menanyakan pernahkah Jiang Xuanji mendengar tentang aula Taisu di Rawa Yunmeng. Hanya dirinya yang tahu jalan ke sana di seluruh Great Xia. Dirinya bisa mengambil Jiang Wushuang dan memberinya sesuatu yang kebetulan. Mendengar hal ini, Jiang Xuanji pun memikirkan tentang aula Taisu ini. Harta karun legendaris Dao Surgawi. Jika Jiang Wushuang bisa pergi ke sana, budidayanya akan meningkat pesat. Kemudian Jiang Xuanji pun mengatakan bahwa dirinya dapat menyetujui persyaratan Gu Kaitian, tetapi dengan satu syarat. Jiang Cheng tidak diperbolehkan menggunakan Nine Miasma Wing selama turnamen. Dan jika Jiang Cheng tidak bisa menempati posisi pertama di papan peringkat Great Xia secara keseluruhan, dirinya akan melemparkannya ke medan perang berbagai ras untuk membela dirinya sendiri. Gu Kaitian pun seketika berpikir mengenai hal ini. Jiang Xuanji kembali menekankan jika Gu Kaitian benar-benar ingin menyelamatkan nyawanya, Gu Kaitian tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya Gu Kaitian pun menyetujui syarat ini. Dalam pikiran Gu Kaitian, mengirim Jiang Cheng ke medan perang masih lebih baik daripada dibunuh oleh Jenderal Xiao dan yang lainnya segera setelah mereka kembali.
Selain itu, menurut pikiran Jiang Xuanji, Nine miasma wing ini adalah spesies eksotis purba, mustahil mencapai skala bencana alam di era ini. Selain itu, generasi The Great Xia telah menghasilkan 3 talenta tingkat divine, dan Jiang Cheng hanya yang keempat dan dia termasuk dalam tipe creation. Tanpa menggunakan hal tabunya, Jiang Cheng bahkan tidak akan bisa lulus ujian Wushuang, apalagi menempati posisi pertama. Bahkan jika secara ajaib dia menimbulkan masalah, sebagai dewa perang dirinya bisa memusnahkan roh jahat apapun di dunia dalam hitungan detik. Kemudian kembali ke tempat Jiang Cheng di mana saat ini mereka memasuki suatu dimensi. Jiang Cheng pun bertanya-tanya sudahkah mereka memasuki Rawa Yunmeng sekarang, dan menanyakan kepada yang lain, apakah mereka ingat jalan ke sini. Mu Han Qiu pun menyebut dalam fragmen dimensi yang terus berubah ini, mengingat jalannya adalah hal yang mustahil. Raja Pedang Surgawi mengandalkan aura untuk memimpin jalannya. Konon Rawa Yunmeng memiliki 10 lapisan, dengan lapisan ke-10 dan ke-9 relatif lebih aman. Semakin dalam mereka pergi, semakin mudah mereka tersesat. Kakeknya tersesat di lapisan ke-7 tahun lalu. Jiang Cheng pun merasa bahwa dirinya sudah tersesat, dan karena jalan tidak dapat diingat dengan mata dan otaknya, Jiang Cheng mengajak mereka untuk duduk bermeditasi dan membiarkan indera spiritual mereka membimbingnya. Mereka pun merasa bahwa itu usulan yang bagus dan melakukannya. Menurut Jiang Cheng, tidak ada angin dalam pikirannya, namun pohon segala sesuatu melayang menuju sesuatu, dan mungkinkah pohon memimpin jalan? Atau mungkin ada sesuatu di depan yang sangat didambakan oleh pohon segala sesuatu. Lalu Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah semua hal membuahkan hasil, dan Jiang Cheng pun dikagetkan dengan hadirnya buah di pohon segala sesuatu. Dan seketika sebuah notifikasi datang menyebutkan bahwa Jiang Cheng mendapatkan Function Fruit Red yang memiliki fungsi untuk menyalin kemampuan. Setelah digunakan, pengguna dapat menyalin salah satu kemampuan target secara acak dan menggabungkannya ke dalam diri pengguna. Kemudian kemampuan yang disalin tidak memiliki batasan kelas. Selain itu, ada kemungkinan kemampuan yang disalin dapat diturunkan atau ditingkatkan selama proses berlangsung. Dan sebagai catatan, pengguna harus menyelesaikan penyalinan dalam waktu 3 jam atau masa berlakunya akan habis. Mengetahui hal ini, Jiang Cheng sangat terkejut karena bisa menyalin suatu kemampuan dan tidak ada batasan kelas. Di camp ini, semua orang adalah peringkat atas. Dengan ini, dirinya boleh memilih siapa saja yang dirinya inginkan. Dan tentunya, target yang paling berharga adalah Jiang Wushuang, Bai Feng, dan Tang Yin. Namun, jika dipikir lagi, ini tidak bisa. Salinan kemampuannya acak dan mungkin berakhir dengan kemampuan sampah. Jiang Cheng pun merasa ini akan sulit, dan waktunya cuma 3 jam. Jiang Cheng pun merasa bahwa dirinya harus bertaruh untuk hal ini. Kemudian Gu Kaitian pun mengatakan bahwa mereka telah mencapai lapisan ke-6 Rawa Yunmeng, yang disebut alam Taishu. Di depan adalah aula Taishu, tempat dirinya akan membawa mereka semua, dan menanyakan apakah mereka sudah siap. Namun bersamaan dengan hal ini, Jiang Cheng menyadari sesuatu mengenai Gu Kaitian. Dia selalu bilang bahwa dia hanya tahu satu gerakan, dan Gu Kaitian bahkan mengatakan bahwa dia ingin menjadikan dirinya sebagai murid. Dengan ini, Jiang Cheng pun memutuskan untuk menyalin kemampuan Gu Kaitian dan menganggapnya sebagai pelajaran awal. Kemudian di aula Taishu, para peserta tidak menyangka mereka berhasil ke tempat ini. Menurut mereka, di masa lalu ada seorang raja tersegel legendaris di kota Demon yang naik menjadi raja palsu di sini. Belum lagi salah satu dari 3 tak terkalahkan dari The Great Xia. 6 pemimpin hebat mencapai pencerahan di sini. Kemudian Gu Kaitian menjelaskan bahwa ada 3 uji coba di aula Taisi. 15 orang pertama yang menaiki 1008 anak tangga. Setiap langkah memiliki peluang untuk mendapatkan kembali Heavenly Dao. Yang kedua, 15 monumen Taisu. Dirinya juga belum menemui hal ini sampai hari ini. Hanya saja pemimpin hebat telah mencapainya.
Adapun yang ketiga itu seharusnya berada di dalam aula Taisu. Belum pernah ada orang yang memasukinya sebelumnya, dan langkah-langkah dari aula Taisu ini akan menjadi ujian terakhir mereka. Dari 150 peserta, akan dipilih 10 teratas berdasarkan jumlah langkah yang dinaiki. Mereka akan mewakili zona Jiangnan dan memasuki Grand Final kompetisi Tianjiao, zona perang pertarungan The Great Xia. Dengan ini, uji coba aula Taisu sekarang akan dimulai. Para peserta pun mulai bergerak setelah mendengar aba-aba ini. Namun saat Luo Sandao ingin bergegas pergi, Jiang Cheng menahannya dan meminta Luo Sandao untuk tidak terburu-buru karena aula Taisu tidak akan melarikan diri. Jiang Cheng pun meminta Luo Sandao memperhatikan mereka yang tidak terburu-buru tetapi bersiap-siap. Luo Sandao pun pada akhirnya mengikuti saran dari Jiang Cheng. Mo Han Qiu menambahkan bahwa setiap orang hanya dapat mendaki tempat mistis seperti aula Taisu satu kali saja. Mereka harus mempersiapkan diri hingga batasnya sebelum naik. Lalu Gu Kaitian yang memperhatikan orang-orang yang ada masih belum naik menilai sangat tenang, dan ini sangat bagus. Sedangkan dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya akan menggunakan alasan ini untuk mempersiapkan diri meniru Heaven Splitting Blade terlebih dahulu, untuk menghindari kemampuan menirunya menjadi tidak valid. Jiang Cheng pun berharap Gu Kaitian tidak membohonginya. Jiang Cheng pun mulai menggunakan kemampuan ini dan seketika notifikasi mengenai hal ini muncul, dan Jiang Cheng pun mengkonfirmasi hal ini. Dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya berharap keberuntungannya berada di pihaknya. Tidak peduli jika kemampuannya tidak ditingkatkan asalkan tidak diturunkan. Dan ternyata Gu Kaitian tidak berbohong kepada Jiang Cheng. Dan kemampuan Heaven Splitting Blade benar-benar ada, dan mulai proses penyalinan. Lalu Jiang Cheng pun mulai merasakan suatu sensasi di pikirannya dan bertanya-tanya apa ini. Dan ini adalah energi dari Gu Kaitian selama melakukan latihan. Dan Jiang Cheng pun merasa bahwa dirinya lah yang mulai berlatih di alam bawah sadarnya. Dan latihan ini berjalan selama 10 tahun, meningkat ke 20 tahun, lalu 40 tahun. Heaven Splitting Blade pun terus diasah selama latihan bertahun-tahun hingga ayunan pedang semakin tajam dan halus. Dan Heaven Models itu sendiri setelah Dao. Dan nyatanya proses penyalinan terus maju melebihi angka 120%. Dan notifikasi mengucapkan selamat kepada Jiang Cheng karena telah menerima skill The Blade of Man tingkat Purple, menerima The Blade of Earth tingkat Purple, menerima The Blade of Heaven tingkat God, menerima The Blade of Great Dao tingkat Rainbow. Jiang Cheng pun menilai keberuntungannya tidak masuk akal. Dirinya hanya menyalin kemampuannya, bahkan membagi split the heaven menjadi 4 bentuk berbeda. Kemudian Hang Yao pun menyebut bahwa Jiang Wushuang dan yang lainnya sudah mulai naik, dan Jiang Cheng masih tetap berada di sini. Hang Yao pun bertanya-tanya ada apa dengan adik juniornya, dan menduga bahwa Jiang Cheng sedang tertidur. Gu Kaitian pun menyebut ini agak aneh. Menyesuaikan keadaan seseorang tidak akan memakan waktu selama ini. Namun tiba-tiba di saat itu Hang Yao mengatakan bahwa pedang hatinya beresonansi. Gu Kaitian juga menyadari hal ini. Dan ini tidak hanya terjadi pada pedang Hang Yao. Bahkan pedang milik Gu Kaitian pun juga beresonansi. Hang Yao pun bertanya-tanya apakah Jigang berhasil. Jigang jenius yang sangat langka saat itu, tetapi dia sangat keras kepala. Dia terus berusaha untuk menghancurkan Heaven Splitting Blade dengan mengatakan bahwa bisa dibagi menjadi 4 gerakan. Akibatnya budidaya terjebak di tingkat Grandmaster Transfer ketiga selama bertahun-tahun. Dan apakah dia akhirnya mendapat pencerahan? Gu Kaitian pun menyebut bahwa itu mungkin. Namun Gu Kaitian tidak yakin apakah ini dari Jigang atau hal lainnya. Dalam pikiran Gu Kaitian, dirinya melihat Jiang Cheng. Aura singkat tadi sangat familiar. Namun tetap saja ini mustahil menurut Gu Kaitian. Gu Kaitian menduga bahwa ini mungkin saja hanya ilusi yang diciptakan oleh aula Taisu. Lalu Hang Yao pun meminta Gu Kaitian memperhatikan Jiang Cheng yang mulai bergerak. Hang Yao pun gugup memperhatikan hal ini. Dirinya bertanya-tanya berapa banyakkah langkah yang bisa dilakukan oleh Jiang Cheng.
Tahun itu Hang Yao hanya bisa naik hingga 301 langkah. Jigang waktu itu lebih sampah dan hanya bisa mencapai peringkat 298. Hang Yao pun tidak tahu bagaimana para Great Dreamer melakukannya. Itu sangat menakutkan. Dan terlihat saat ini daftar ranking sementara di mana Jiang Wushuang sampai di 289 langkah. Kedua Bai Feng 253 langkah. Ketiga Tang Yen 248 langkah. Keempat Li Yeze 211 langkah. Kelima, Liu Bizi 208 langkah, keenam Muhan Qiu 199 langkah, dan ketujuh Luo Sandao 170 langkah. Lalu orang-orang yang sudah mencoba naik pun menyebut bahwa jika mereka tahu akan datang ke Aula Taisu, mereka akan menyiapkan ramuan mental secara khusus. 6 langkah pertama semuanya adalah tes ilusi. Ini tipe penembak yang sepenuhnya dilawan. Itu menjadi lebih sulit lagi nanti dengan gravitasi setiap langkah terasa seperti membawa 6 gunung. Orang-orang yang sudah gagal pun mulai memperhatikan Jiang Cheng yang mencoba untuk melangkahkan kakinya. Orang-orang pun menduga bahwa Jiang Cheng akan menjadi Jiang Wushuang yang lainnya. Lalu menurut Jiang Cheng, bagian depan adalah ujian ilusi. Dengan spirit mentalnya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun saat menginjakkan kakinya, Jiang Cheng pun langsung menghadapi ilusi di mana Xiao Zhengguo datang dan menyebut Jiang Cheng berani menyentuh cucunya dari keluarga Xiao. Dan hari ini dirinya akan menghancurkan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun kaget karena langsung berhadapan dengan Xiao Zhengguo. Dan saat Xiao Zhengguo menyerang, Jiang Cheng segera menahan serangan itu dengan serangganya. Namun nyatanya itu tidak berhasil dan membuat Jiang Cheng terlempar. Jiang Cheng pun tidak menduga hal ini, serangganya bahkan tidak bisa menghalanginya. Lalu di saat itu orang-orang dari Night Watch datang untuk melindungi Jiang Cheng dan meminta Jiang Cheng untuk lari karena mereka yang akan menahannya. Namun dalam sekejap mereka dikalahkan oleh Xiao Zhengguo di depan mata Jiang Cheng. Jiang Cheng pun kaget dengan hal ini. Dan di saat ini Jiang Cheng masih tertahan dengan tubuh gemetar di langkah anak tangga pertama. Hang Yao yang memperhatikan hal ini menyebut bahwa Jiang Cheng terjebak di langkah pertama. Gu Kaitian pun menyebut bahwa langkah di tahap pertama menguji mental spirit, fisik, ketangkasan, dan kekuatan. Semua jenius di camp telah ditempa dengan bahan dan harta langka sejak mereka masih muda. Tapi Jiang Cheng adalah satu-satunya yang mengandalkan dirinya sendiri. Gu Kaitian khawatir Jiang Cheng akan menderita dalam ujian ini. Hang Yao pun mengatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Taruhan antara Gu Kaitian dan Jiang Xuanji akan dirugikan. Jiang Cheng akan dikirim ke medan perang. Lalu kembali ke situasi Jiang Cheng. Jiang Cheng pun tertunduk dan meminta Xiao Zhengguo untuk membunuh dirinya. Lagi pula dirinya tidak ingin hidup lagi setelah dirinya menyebabkan kematian semua orang. Namun di saat itu Jiang Cheng tersadar bahwa semua ini hanyalah ilusi, dan pohon segala sesuatu membantunya untuk menghilangkan ilusi ini. Jiang Cheng pun sangat kesal karena dirinya jatuh ke dalam ilusi, dan ilusi ini nampak sangat nyata. Jigang dan lainnya dibunuh, tetapi dirinya tidak membalaskan dendam mereka dan malah ingin mati. Jiang Cheng pun merasa sangat terhina. Dengan semangatnya, Jiang Cheng mengajak pohon segala sesuatu untuk menjatuhkan mereka. Ilusi ini jelas-jelas mencoba mempermainkan orang-orang, dan Jiang Cheng pun kembali melangkahkan kakinya. Kemudian, tak berselang lama, Jiang Cheng pun mendapatkan sebuah notifikasi berupa ucapan selamat karena telah menerima 5 Star Wish Fragment. Dengan mengumpulkan 1000 Star Wish Fragment, dapat digabungkan untuk membentuk Star Origin. Saat level skill level 1-3, dengan mengkonsumsi 10 Star Origin dapat meningkatkan 1 level. Saat level 4-6, peningkatan membutuhkan 100 Star Origin. Menurut Jiang Cheng, Star Wish hadiah yang cukup besar sejak awal. Menggunakan ini untuk menaikkan 1 level tidak cocok untuk dirinya. Tetapi jika Jiang Cheng mengambilnya kembali dan menjualnya, itu akan cukup untuk memberi makan serangganya untuk sementara waktu. Selain itu, Jiang Cheng pun menyadari bahwa pohon segala sesuatu menghalangi ilusi itu sepenuhnya. Jiang Cheng pun hanya tertawa dengan situasinya. Pohon ini benar-benar luar biasa.
Di sisi lain, orang-orang pun bertanya-tanya ada apa dengan Jiang Cheng si iblis racun. Jiang Cheng terlihat menangis dan mengamuk di tahap pertama, terjebak di sana selamanya. Sekarang di tahap kedua, Jiang Cheng malah tertawa terbahak-bahak. Dilihat dari penampilannya, mungkin Jiang Cheng akan dikeluarkan di tahap kedua. Jika itu benar, maka dialah yang terlemah. Orang-orang pun mulai menertawakan Jiang Cheng. Lalu Jiang Cheng sendiri mengetahui bahwa orang-orang sedang meremehkannya. Namun selanjutnya akan dirinya tunjukkan kepada mereka apa artinya menghancurkan semuanya dengan santai. Namun Jiang Cheng menyadari bahwa Gu Kaitian juga sedang menontonnya. Jiang Cheng pun bertanya-tanya haruskah dirinya bersikap rendah hati sekarang. Namun bersikap rendah hati malah akan membuat dirinya tertinggal. Jiang Wushuang hampir mencapai langkah ke-300. Setidaknya dirinya harus melampaui dia terlebih dahulu. Lalu Hang Yao pun menyebut bahwa sepertinya adik juniornya benar-benar tidak bisa terjebak di tahap kedua. Sepertinya Jiang Cheng itu mungkin tidak akan melewati tahap ke-10. Namun Gu Kaitian meminta Hang Yao menunggu dan melihat aksi dari Jiang Cheng. Dan nyatanya Jiang Cheng pun melangkah dengan santai seolah-olah tidak ada beban, bahkan sambil menyanyikan sebuah lagu. Seketika orang-orang yang meremehkannya sangat terkejut. Mereka pun tidak menyangka Jiang Cheng bisa melompat ke langkah ke-100 dengan bernyanyi. Orang-orang pun berpikir bahwa penampilannya di tahap pertama dan kedua itu karena dia sangat menyukai ilusi yang diberikan kepadanya. Ini seperti yang diharapkan dari Jiang Cheng, sepenuhnya bermain sesuai aturannya sendiri. Dan seketika Jiang Cheng pun kini mendahului Luo Sandao dan Mu Han Qiu. Mu Han Qiu pun merasa bahwa Jiang Cheng bernyanyi untuk menyemangatinya. Bahkan jika dirinya harus mempertaruhkan nyawa, Mu Han Qiu merasa akan berhasil mencapai tahap ke-300. Sedangkan Luo Sandao juga berpendapat demikian. Namun nyanyian itu sungguh memalukan. Sedangkan Hang Yao pun bertanya-tanya apakah aula penilaian Tai Xiu tidak berfungsi. Adik junior sudah melewati tahap ke-200 dan Jiang Cheng tidak melambat sama sekali. Gu Kaitian pun menyebut bahwa dalam situasi ini bahkan dirinya belum pernah melihat yang seperti ini. Lalu kini Jiang Cheng juga mendahului Li Yezie dan Liu Bizi. Mereka pun kaget melihat hal ini dan bertanya-tanya bagaimana Jiang Cheng melakukannya. Lalu di saat yang sama Jiang Cheng merasa heran dengan 3 orang yang ada di depannya. Mengapa ketiganya berhenti di langkah 299? Gu Kaitian yang memperhatikan hal ini menyebut setiap tahap setelah angka 300 merupakan tantangan ekstrim. Bahkan bagi orang jenius sekalipun, sangat sulit untuk dilintasi. Hang Yao pun membenarkan hal itu. Setelah dirinya melewatinya, Hang Yao harus berjuang dengan semua yang dirinya punya. Setelah itu, setiap langkah terasa berat seperti gunung. Kelompok jenius ini, Hang Yao pun ingin tahu siapa yang menjadi orang pertama yang melewati rintangan besar ini. Lalu Jiang Wushuang yang melihat Jiang Cheng sudah hampir menyusul menyebut bahwa Jiang Cheng benar-benar tidak mengecewakannya. Tang Yen pun tidak menyangka bahwa Jiang Cheng akan menyusul secepat ini. Namun Jiang Wushuang menekankan bahwa dirinya akan memimpin sekarang. Di saat itu Jiang Cheng pun merasa bahwa bakat divine pengasuh rohnya beresonansi dengan Jiang Wushuang. Jiang Cheng pun belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah rantai ini dimaksudkan untuk menyembunyikan kekuatannya? Dan seketika saat Jiang Wushuang melepaskan kekangnya, dia pun melangkahkan kakinya dan aura ungu terpancar di tubuh Jiang Wushuang. Bai Feng yang menyaksikan ini bertanya-tanya apakah aura ungu ini hadiah untuk mencapai ke 300 langkah. Tang Yin pun takjub melihat hal ini. Jiang Wushuang pun mengatakan bahwa aula Tai Xiu memiliki 1008 anak tangga dan setiap 300 anak tangga dianggap ekstrim. Melintasinya membawa keberuntungan besar. Tahap ini tampaknya menguji kemauan, namun sebenarnya ini mengevaluasi kekuatan jiwa seseorang. Kemudian Jiang Wushuang mengatakan bahwa Jiang Cheng tidak berasal dari latar belakang yang baik. Sebagai seorang anak, Jiang Cheng tidak memiliki kemewahan bermandikan harta langka.
Jadi dibandingkan dengan mereka, pondasi Jiang Cheng masih kurang. Sebagai batu asahnya, dirinya menyarankan Jiang Cheng untuk terus maju. Jangan terburu-buru menerobos, luangkan waktu Jiang Cheng untuk mencarinya. Namun Jiang Cheng sendiri dengan santai melangkahkan kakinya ke langkah 300. Jiang Cheng pun seketika bertanya apakah Jiang Wushuang sedang mempermainkannya. Apakah ini benar-benar sulit? Jiang Wushuang pun hanya diam menatap Jiang Cheng. Dan seketika notifikasi kembali mengucapkan selamat kepada Jiang Cheng karena berhasil ke 300 langkah dan mendapatkan origin kristal. Jiang Cheng pun tidak menyangka akan mendapatkan hadiah kristal ini. Ini hadiah yang gila. Meskipun serangga kecilnya tidak dapat menggunakannya, dirinya mendengar bahwa Zigang mengalami kebangkitan ketiga selama 1 tahun. Benda ini jauh lebih baik daripada perlengkapan epik yang dirinya janjikan kepadanya sebelumnya. Sedangkan Nine meminta Jiang Cheng untuk terus melangkah maju karena mereka tidak sabar ingin makan. Jiang Cheng pun heran dan menanyakan apakah mereka ingin memakan prasasti yang ada di sana. Nine pun membenarkan hal itu dan seketika Nine pun mendorong Jiang Cheng untuk segera melangkah. Jiang Cheng pun meminta Nine untuk sabar dan tidak perlu mendorongnya seperti ini karena lapar. Melihat Jiang Cheng melangkah dengan santai, Jiang Wushuang, Bai Feng, dan Tang Ying sangat kaget. Dan ini membuat Jiang Wushuang kesal dan mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa dia tidak akan bisa melampauinya. Bai Feng kaget melihat perubahan Jiang Wushuang dan tidak menyangka bahwa Jiang Wushuang benar-benar menguasai tubuh dewa perangnya. Bai Feng pun sangat kesal dengan Jiang Wushuang dan Jiang Cheng. Mereka semua menyebalkan. Dan Bai Feng segera mengaktifkan God Demon Blood, Stain the Heaven, dan mengejar mereka. Lie Zie dan Liu Bizi menyebut mereka sudah gila. Mereka pun bertanya kepada Tang Ying apakah Tang Ying juga tipe yang aneh seperti mereka. Tang Ying pun menanyakan pikiran mereka, dirinya hanya seorang asasin, tidak bisa dibandingkan dengan ketiganya. Mereka pun merasa lega mendengarnya. Mereka pikir hanya mereka orang tua yang paling lemah, dan nyatanya Tang Ying merubah wujudnya menjadi ular hitam dan mengejar mereka. Melihat hal ini, Lie Zie dan Liu Bizi hanya bisa meratapi nasib mereka. Sedangkan Hang Yao pun juga terkejut dengan hal ini dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Jiang Wushuang menumbuhkan lengannya, Bai Feng menjadi gila dan berubah menjadi mesin pembunuh kecil, dan Tang Yen telah berhenti berpura-pura. Gu Kaitian pun tertawa puas melihat hal ini. Ini seperti yang diharapkan dari murid pilihannya. Hang Yao pun bingung melihatnya dan menyebut ini mustahil. Dalam sekejap, Jiang Cheng akan mencapai puncak. Orang kedua dalam sejarah yang berhasil melakukannya. Lalu saat Jiang Cheng sampai di puncak Aula Taisu, Jiang Cheng pun meraih batu prasasti Aula Taisu. Dan Hang Yao pun seketika bingung dengan apa yang hendak dilakukan oleh Jiang Cheng. Dan Jiang Cheng pun segera melepaskan semua serangganya dan mempersilahkan mereka bebas untuk mengambil apapun yang mereka mau. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2-3 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.